Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama watawal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Qala ilan الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلموا أنه لا ilaha illallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dari rumah masing-masing. Berangkat kita dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari Bapak Jumari dan dari kediaman almarhum Bapak Ruhiyat bin Ailam. Yang mudah-mudahan berangkatnya kita dari rumah masing-masing menuju tempat ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat dari rumah menuju suatu majelis, Pak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, entah itu majelis ilmu, majelis zikir dan lain sebagainya yang di dalamnya disebut asma Allah, maka tiap langkah yang kita langkahkan itu mengandung pahala. Walaupun bisa jadi di sini kita cuma tidur, ada yang tidur mungkin ya, dan sebagainya. Ya, syukur-syukur kita juga bisa menyimak, Pak. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena jadi penyampaiannya seperti ini. Jadi satu langkah pertama digugurkan dosa, satu langkah kedua diangkat derajat, dan begitu seterusnya. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang berangkat menuju majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah saya sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa. Jadi setiap jiwa di sini bukan cuma manusia, berikut juga binatang-binatang, tumbuhan, bahkan malaikat, semuanya setiap yang berjiwa pasti merasakan yang namanya kematian, Pak. Setelah kematian itu nggak selesai ayatnya, ada ayat sambungannya summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah dikembalikan kepada Allah. Jadi setelah kita meninggal itu bukan selesai perkara, Pak, tapi memulai perkara. Perkara apa? Perkara apa yang kita lakukan selama kita berada di
kita, Pak. Ya, sebenarnya ini juga jadikan pelajaran buat kita. Bukan cuma Bapak Elon, Bapak Ruhyat bin Elon yang akan meninggal, tapi kita semua pasti akan meninggal, termasuk saya juga. Jadi apa yang harus kita ambil pelajaran? Jadi kalau Bapak Ruhyat ini ya udah pasti ya, dia udah ada yang ngurus, ada yang mandiin, ada yang nyolatin, bahkan ada anak-anaknya yang mendoakan. Nah sekarang yang jadi ambil pelajaran buat kita adalah diri kita. Apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut kematian itu, Pak? Karena kita juga pasti mati, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Jadi kita pasti mati. Gak ada orang yang hidup kekal. Mau itu orang kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin, yang ganteng, yang gak ganteng, semua pasti mati, Pak. Tapi yang kita harapkan semua pasti kita mengharapkan husnul khotimah. Kita semua mengharapkan apa? Husnul khotimah. Ada nggak yang mau husnul khotimah? Semuanya pasti mengharapkan husnul khotimah. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi itu, jadi sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya, Pak. Jadi bisa jadi yang dari kecil dari muda itu dia rajin ke masjid ya, sholat dan lain sebagainya, pokoknya ahli ibadah. Tapi naudzubillahi min dzalik, ada juga yang ahli ibadah dari muda, dari kecil, bahkan pas menuju kematiannya, menjelang kematiannya dia malah berbalik menjadi kafir, yang disebut suul khatimah. Dan kita berlindung dari hal seperti itu. Dan ada juga orang yang awalnya itu dia ahli maksiat, bahkan mungkin tukang mabuk, ahli mabukan ya, tukang zina dan sebagainya. Tapi bisa jadi pada akhirnya dia malah diberi kesempatan untuk tobat. Jadi oleh karena itu, untuk siapa saja bagi kita yang mungkin saat ini telah diberikan hidayah dan mudah-mudahan ditetapkan hidayah itu, nah jangan berbangga hati dulu, Pak. Karena bisa jadi ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang yang belum ke masjid, bisa jadi kita satu saat ikut terbang. Dan begitu juga yang belum datang ke masjid, yang belum beribadah kepada Allah, yang masih mungkin suka bermabuk-mabukan dan sebagainya, jangan berkecil hati, karena seperti yang saya sampaikan tadi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat akhirnya. Bisa jadi ketika suatu saat kita ada niatan taubat, nah nanti baru niat saja udah dicabut ibadah, insya Allah selalu Bapak. Bahkan ada ceritanya di riwayatnya agak panjang. Mungkin kalau saya ceritakan malah menghabiskan waktu. Jadi seorang ahli maksiat dan ahli ibadah, yang malah ahli ibadah ini meninggal suul khatimah dan ahli maksiat ini meninggal suul khatimah. Mungkin di lain waktu saja saya ceritakan seperti ini. Terus dalam kalimat tadi saya sampaikan, alladzina yadhkuruna Allah wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dalam kalimat itu saya sampaikan bahwa ini adalah yang dikatakan Allah orang-orang yang cerdas, kata Allah, orang yang berakal. Dalam pandangan Allah, dalam pandangan agama kita, orang-orang yang cerdas
perempuan yang lain yang bukan mahram kita. Sehingga ketika ingatan kita kepada Allah, maka kita akan memalingkan pandangan kita yang Allah haramkan atas diri seorang mukmin. Jadi sangat penting mengingat Allah yang akan membimbing kita ke arah kemuliaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Jadi yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Qiyaman berdiri itu yang saya pahami dari penafsir, qiyaman itu dalam keadaan sukses, ya Pak, dalam keadaan berdiri. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk, itu dalam keadaan stabil gitu ya. Dan wa ala junub. Kalau itu Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Dan kadang terbalik, maksudnya dalam keadaan jatuh pun dia tetap mengingat Allah. Jangan karena misalnya aku ini lagi musim corona itu Pak, ada yang banyak kena PHK. Coba ya, di sini banyak kena PHK. Alhamdulillah banyak. Ya, ada yang banyak kena PHK dan lain sebagainya. Tapi kita harus yakin bahwa rezeki itu bukan dari pabrik, bukan dari mana-mana, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang kita mau melangkahkan kaki kita dari rumah menuju mencari karunia Allah, pasti Allah datangkan rezeki untuk kita. Jadi insya Allah kita pergi kemana, apa yang ada yang dagang, saya nggak kerja, nggak dari tempat kerja rezeki itu. Atau mungkin ada yang ngajar segala macam gitu ya. Nah, terus dapat dari anak buahnya luar biasa ya. Jadi rezeki itu nggak harus dari tempat kerja, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha Kaya Pak. Kalau pabrik atau kalau perusahaan itu tergantung Allah. Kalau Allah hendaki jatuh Pak. Kalau kita bersandar kepada pabrik bangkrut, kita ikut bangkrut juga. Jadi kita jangan bersandar kecuali bersandar kepada Allah. Nah, jadi qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan jatuh ya, dalam keadaan senang tadi kita banyak berbagi, banyak sedekah, banyak menolong orang sebagai bentuk syukur kita ketika kita dalam keadaan bangkit ya Pak. Jadi ketika kita lagi banyak harta, banyak duit gitu ya, pokoknya banyak karunia Allah di atas diri kita, maka kita dianjurkan untuk berbagi Pak. Kita lagi banyak uang nih, dapat proyek misalnya 500 juta Pak. Wah, misalnya ini khayal boleh. Ya kita dapat proyek 500 juta, ingat kita tetangga kita. Oh, ada Pak ini yang sering dulu untuk bantuin saya nih, saya belilah baju koko. Oh, dan lain sebagainya. Itu diniatkan sebenarnya pahalanya buat diri kita juga. Kalau kita lagi banyak harta, insya Allah kan hartanya dilipat-lipat Pak. Nah, kalau kita lagi ya standar, ya minimal kita jangan meminta-minta Pak. Dan yang ketiga, kalau kita emang lagi jatuh miskin, sama jangan meminta-minta. Ketika kita memperbanyak tasbih, ada sih amalan yang dijasakan Pak ya. Jadi sebenarnya saya dapat dari guru saya, apabila diamalkan sebelum menjelang sholat subuh Pak, gak banyak, cuma 100 kali Pak. Maka dunia yang menghampiri kita, bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang menghampiri kita. Benar enggak Pak? Amalannya Pak. Jadi amalan ya dibaca sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh kita baca 100 kali. Fadilahnya apabila kita tulus ikhlas karena Allah, mencari Allah, maka dunia akan menghampiri kita. Ada yang pernah dengar amalan apa? Jadi mungkin ini sekedar berbagi saja, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan jadi keberkahan buat yang mau mengamalkan. Apa bacaannya? Bacaannya simpel Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Begitu saja Pak. Gampang nggak Pak? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sebelum azan subuh. Maka insya Allah dunia akan dimudahkan. Dimudahkan ini bukan berarti nggak dibikin miskin. Maksudnya walaupun kita dalam keadaan susah, kita itu tenang-tenang aja, santai-santai aja, dan hati kita tetap bahagia. Jadi hakikatnya diberikan sakinah minimal, ya maksimalnya dunia beserta itu. Allah. Terus dalam mukadimah tadi, kembali ke mukadimah yang saya sampaikan, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, bahwa seafdal-afdal, sebaik-baik zikir yaitu la ilaha illallah. Bahkan ahli tasawuf itu yang saya dengar ya, kalau dia lagi sakit atau lagi kurang enak badan gitu ya, dia cuma membaca la ilaha illallah, tiupin ke yang sakitnya sembuh, Pak, asal yakin. Jadi awalnya tuh ditarik nafas la ilaha illallah, Allah akbar, yang sakitnya insya Allah sembuh, Pak. Misalnya kita sakit punggung nih, sakit kepala, kita fokus konsentrasi la ilaha illallah, Allah akbar, tiupin insya Allah sembuh, Pak. Asal ya, asal yakin, Pak. Jadi dibacakan dengan penuh keyakinan, insya Allah fadilah la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya ketimbang dunia beserta isinya. Jadi ketika kita meminta keutamaan la ilaha illallah dibacakan untuk rasa sakit kita, ketika kita lapar, misalnya nggak ada nasi, nggak ada makanan, la ilaha, insya Allah minimal laparnya hilang kalau pesan nasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kebodohan saya yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan saya dan memaafkan kesalahan seluruh jamaah yang ada di sini. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.